Selamat datang di Bisikan Malam. Di sini, setiap kata adalah rahasia, dan setiap bisikan membawa kisah dari balik kegelapan. Duduklah, tenangkan pikiranmu, matikan lampu, dan biarkan malam membawamu ke dalam cerita yang tak akan pernah bisa kau lupakan. Inilah Rumah di Ujung Jalan Sunyi. Hujan yang tak henti-henti membuat suasana rumah terasa semakin lembab dan berat. Udara berbau apek, seperti bau kain basah yang terlalu lama disimpan. Sinta bangun pagi dengan mata sembab. Semalaman ia tidak bisa tidur setelah mendengar pintu kamar Naya menutup sendiri. Perubahan Naya. Naya, yang biasanya ceria, kini duduk termenung di meja makan. Ia tidak menyentuh sarapannya. Tangannya sibuk mengelus boneka porselen retak yang entah dari mana datangnya. Sinta, sayang, kamu dapat boneka itu dari mana? Naya tersenyum tipis. Dikasih Tante Ratna. Dia bilang boneka ini namanya Lila. Lila nggak suka ditanya-tanya. Arman menatap Sinta, memberi isyarat agar mereka tidak memaksa Naya menjelaskan. Mereka tahu, semakin ditekan, Naya justru semakin dekat dengan sosok itu. Malam yang aneh. Malam itu, hujan deras kembali turun. Sekitar pukul 1 dini hari, Sinta terbangun oleh suara musik kotak putar dari kamar Naya. Suara dentingnya lambat dan fals, seperti pita kaset yang hampir putus. Sinta masuk perlahan ke kamar Naya dan menemukan putrinya tidak ada di ranjang. Panik, ia mencari ke seluruh ruangan, sampai akhirnya melihat pintu loteng terbuka. Dari atas, terdengar suara nyanyian pelan, lagu anak-anak yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tidurlah sayang, jangan tinggalkan ibu, kita akan bersama selamanya. Suaranya serak, namun ada harmoni aneh seperti suara itu bergema bersama puluhan anak lain. Di loteng, Sinta menaiki tangga dengan hati berdegup keras. Begitu kepalanya melewati ambang loteng, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Naya duduk di pangkuan Ibu Ratna, yang kali ini mengenakan gaun putih panjang yang kotor oleh noda lumpur. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum lembut. Di sekeliling mereka, puluhan boneka dengan mata kaca menghadap ke arah Sinta seolah mengawasinya. Ibu Ratna, dia sudah tidur nyenyak, jangan ganggu. Sinta gemetar. Dia anakku, kembalikan dia. Ibu Ratna menatap tajam. Dia sudah jadi anakku juga. Anak-anakku yang lain sudah pergi. Aku tidak akan kehilangan yang ini. Saat Sinta mencoba melangkah maju, semua boneka itu berdiri sendiri tanpa ada yang menyentuh dan bergerak mendekatinya. Arman mendengar suara. Di bawah, Arman terbangun karena mendengar suara langkah kaki berlari. Ia melihat bayangan Naya berlari ke arah lorong, namun langkahnya tidak menyentuh lantai, melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Arman mengejarnya, tapi begitu sampai di ujung lorong, bayangan itu menghilang, meninggalkan aroma menyengat seperti bunga melati busuk. Akhir episode. Saat Sinta berhasil memeluk Naya di loteng, Ibu Ratna hilang, tapi suara nyanyiannya tetap terdengar dari semua sudut rumah. Tidurlah sayang, kita akan bersama selamanya. Dan ketika mereka kembali ke kamar Naya, boneka porselen Lila sudah duduk rapi di bantal, tersenyum, retakan di wajahnya kini membentuk lengkungan seperti mulut yang terbuka lebar. Matahari pagi seharusnya memberi kehangatan, tapi di rumah itu sinarnya selalu terasa pucat dan dingin. Tidak ada kicau burung, hanya suara dedaunan basah yang bergesekan tertiup angin. Setelah kejadian semalam, Sinta berusaha menutupi kegelisahannya. Ia memasukkan boneka Lila ke lemari dan menguncinya, berharap itu bisa memutuskan ikatan Naya dengan Ibu Ratna. Namun, di dalam hati, ia tahu ini tidak akan sesederhana itu. Kedatangan Budi. Siang itu, seorang tetangga bernama Budi, pria paruh baya yang ramah,
datang membawa sekeranjang sayur dan buah. "Saya dengar kalian baru pindah. Rumah ini sudah lama kosong. Kalau butuh bantuan, bilang saja." Sinta berusaha tersenyum, tapi Budi memandangi rumah itu lama sekali. Matanya beralih ke arah loteng. Bibirnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi ia menahan diri. Suara dari dapur. Saat Sinta mengajak Budi masuk untuk minum teh, tiba-tiba terdengar suara piring pecah dari dapur. Arman pergi memeriksa, tapi mendapati semua piring masih utuh. Yang aneh, air di wastafel mengalir sendiri, dan dari dalam pipa terdengar suara bisikan. "Banyak sekali tamu hari ini. Aku tidak suka." Air mendadak berubah keruh, lalu mengalir keluar bercampur rambut panjang hitam. Arman langsung mematikan keran, tapi bau busuk menyebar ke seluruh ruangan. Perubahan di ruang tamu. Ketika kembali ke ruang tamu, mereka melihat Budi pucat pasi. "Tadi, di belakang kalian, ada yang berdiri. Wanita, rambutnya menutupi wajah, bajunya kotor. Dia mengelus kepala Naya." Sinta menoleh ke arah Naya. Putrinya duduk sambil tersenyum lemah, memegang boneka Lila, yang tadi sudah dikunci di lemari. Gangguan di siang hari. Mulai hari itu, Ibu Ratna tidak lagi menunggu malam untuk muncul. Bayangannya terlihat di cermin saat Sinta sedang menyisir rambut, atau di dapur saat Arman memotong sayuran. Bahkan, Naya sering tertawa sendiri, seperti bercakap-cakap dengan seseorang yang tak terlihat. Budi kembali dengan peringatan. Menjelang sore, Budi kembali, kali ini tanpa senyum. Ia berdiri di depan pagar, tidak mau masuk. "Saya harus bilang, rumah ini dulu milik seorang wanita yang kehilangan anaknya. Dia mengadopsi banyak anak dari panti, tapi semua hilang tanpa jejak. Polisi tak pernah bisa membuktikan apapun. Warga menyebutnya Ibu Ratna. Dia ditemukan meninggal di loteng, memeluk boneka porselen. Kalau kalian tidak cepat pergi, anak kalian bisa jadi yang berikutnya." Akhir episode. Malam itu, saat semua tidur, pintu rumah terbuka sendiri. Angin kencang masuk membawa aroma melati bercampur busuk. Di ujung lorong, Ibu Ratna berdiri menggendong Naya yang tertidur pulas, lalu melangkah ke arah loteng. Langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Malam itu, Sinta terbangun. Tempat tidur Naya kosong. Panik, ia berlari keluar kamar, menemukan Naya sedang berdiri di bawah tangga loteng. Mata anak itu terpejam, tapi bibirnya bergerak seperti melafalkan kata-kata aneh. "Naya, lirih, bukan suaranya sendiri. Anak-anak, pulanglah, waktunya makan." Di belakang Naya, samar-samar terlihat siluet wanita berambut panjang yang menunduk, mengelus bahu anak itu. Pencarian pertolongan. Keesokan paginya, Arman memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menemui Mbah Warto, dukun tua yang dikenal bisa membersihkan rumah angker. Mbah Warto datang sore harinya membawa dupa, kendi berisi air kembang, dan beberapa lembar kain kuning. Mbah Warto, "Roh ini bukan sekedar penunggu. Dia terikat pada rumah ini dan pada boneka itu. Kalau kita putuskan ikatannya, dia akan marah besar." Persiapan ritual. Ritual dilakukan saat malam, tepat pukul 12. Lampu rumah dimatikan, hanya cahaya lilin yang bergetar di ruang tengah. Sinta memegang Naya erat-erat, sementara Arman menatap Mbah Warto yang mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Bau dupa memenuhi ruangan, namun bau itu tiba-tiba tertutup oleh aroma busuk, seperti bangkai tikus yang membusuk di bawah lantai. Di tengah pembacaan mantra, kendi air kembang bergetar sendiri, lalu retak, mengeluarkan air bercampur darah segar. Tiba-tiba semua lilin padam sekaligus. Ruangan menjadi gelap total.
Dari arah loteng, terdengar suara seretan kaki disertai tangisan anak-anak yang menyayat telinga. "Mereka milikku. Kalian tidak akan mengambil mereka dariku." Sosok Ibu Ratna muncul di tengah ruangan. Lebih jelas daripada sebelumnya. Matanya kosong, hitam pekat. Bibirnya robek seakan terus tersenyum lebar. Tangannya memegang kepala boneka lila yang basah, seolah baru saja dicuci dalam air kotor. Ritual terganggu. Bahwarto berusaha menyelesaikan mantranya, tapi tiba-tiba ia terhempas ke dinding, seperti ditarik kekuatan tak terlihat. Darah keluar dari mulutnya, dan kain kuning di tangannya terbakar sendiri. Sinta berteriak saat Naya tiba-tiba terangkat ke udara. Kedua tangannya terentang, kepalanya mendongak. Suara anaknya berubah menjadi gabungan banyak suara anak-anak lain yang menjerit sekaligus. Arman mencoba meraih Naya, tapi tubuhnya terdorong mundur oleh hantaman angin dingin yang entah dari mana datangnya. Puncak ketegangan. Ibu Ratna mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari Sinta. Ibu Ratna berbisik pelan, namun menusuk telinga. "Anak ini lebih cantik dari semua anakku. Dia akan menjadi yang terakhir dan yang terbaik." Seketika Naya menghilang dari pelukan tak kasat mata itu dan muncul di tangga loteng, menatap mereka dengan mata hitam sepenuhnya. Di atas sana, terdengar suara pintu tua berderit, lalu tertutup dengan keras. Pintu loteng menutup dengan suara brak yang memecah keheningan. Arman langsung berlari menaiki tangga, memaksa pintu itu terbuka. Tapi meski sudah didorong sekuat tenaga, pintu itu tidak bergeming, seperti dikunci dari dalam. Sinta menangis, memanggil-manggil nama Naya. Namun suara anaknya tidak terdengar lagi. Yang terdengar hanyalah suara langkah kecil berlarian di atas loteng, diiringi suara tawa anak-anak yang menggema. Keputusan nekat. Arman merasa mereka tidak bisa diam seperti ini saja. Naya bisa hilang selamanya. Mbah Warto terengah masih terluka. "Kalian jangan naik." Sekali masuk loteng itu, keluar hanya dalam keadaan mati atau bukan lagi manusia. Tapi Arman tidak mau menunggu. Ia mengambil linggis dari gudang belakang, lalu menghantam pintu loteng berkali-kali. Kayu tua itu retak, paku-paku berderit, hingga akhirnya pintu terbuka sedikit. Dari celahnya, keluar hembusan udara dingin bercampur aroma anyir darah. Masuk ke dunia lain. Saat pintu terbuka lebar, mereka melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Loteng itu tidak lagi seperti ruang sempit berdebu. Di dalamnya ada koridor panjang, dindingnya terbuat dari kayu lapuk yang basah, dengan lampu minyak tua berderet. Di ujung koridor, Naya berdiri membelakangi mereka, memegang boneka lila, lalu berjalan perlahan ke arah pintu lain. Lantai di bawah kaki mereka berderit keras, seolah setiap langkah bisa membuatnya ambruk. Di dinding, tergantung foto-foto anak yang semuanya tersenyum, tapi matanya terlihat kosong dan hitam. Pertemuan pertama. Arman berlari mengejar Naya, namun sebelum sempat menyentuhnya, sosok Ibu Ratna muncul dari salah satu pintu di koridor. Kini wajahnya lebih jelas, pucat, retak-retak seperti tanah kering, bibirnya mengeluarkan darah hitam yang menetes ke lantai. "Kalian sudah melewati batas. Tempat ini hanya untuk keluargaku." Di belakangnya, bayangan anak-anak kecil bermata hitam berjejer, semua memegang boneka lusuh. Kekuatan loteng. Tiba-tiba, koridor itu mulai memanjang sendiri, membuat jarak Arman dan Sinta ke Naya semakin jauh. Langkah mereka menjadi berat, seolah lantainya berubah menjadi lumpur pekat. Sinta berusaha memanggil anaknya, tapi suaranya seperti tertelan oleh udara. Tak ada gema sama sekali. Mbah Warto yang tertata di belakang berteriak, "Loteng ini bukan bagian dari rumah kalian lagi. Ini pintu ke rumahnya, rumah kematian." Rahasia yang terungkap. Saat mereka berjalan,
Sinta menyadari foto-foto di dinding bergerak perlahan. Mulut para anak di foto itu mulai membuka, membisikkan kalimat yang sama berulang-ulang. "Ibu Ratna, sayang kami! Ibu Ratna, sayang kami!" Salah satu foto di dinding menunjukkan Naya di tengah kelompok anak-anak itu, padahal foto itu sudah jelas tua dan warnanya pudar. Akhir episode, koridor berhenti memanjang. Di ujungnya, Naya berdiri di depan pintu besar berwarna merah gelap seperti darah kering. Ibu Ratna berada di belakangnya, tersenyum lebar. Sudah waktunya dia bergabung selamanya. Pintu merah itu perlahan terbuka, dan cahaya merah menyala keluar menerangi wajah Naya yang kini benar-benar bukan Naya lagi. Matanya hitam pekat dan di bibirnya terukir senyum yang sama seperti foto anak-anak di dinding. Pintu besar itu terbuka perlahan. Engselnya berdecit panjang, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Dari celahnya, cahaya merah pekat menyembur, bukan cahaya hangat, melainkan cahaya yang terasa berat dan menekan dada. Udara di sekitarnya berubah panas, namun bersamaan dengan itu muncul bau busuk seperti daging membusuk bercampur darah. Naya berdiri di ambang pintu, matanya hitam total. Bibirnya tersenyum kaku, tangannya menggenggam erat boneka lila. Dunia di balik pintu. Ketika pintu terbuka penuh, Arman, Sinta, dan Mbah Warto melihat sebuah ruang yang tak masuk logika. Langitnya seperti bercampur antara malam dan senja, merah gelap, berputar seperti pusaran darah. Di tanah berjajar ratusan boneka lusuh yang duduk menghadap mereka. Semua memiliki wajah anak-anak yang tampak seperti kulit manusia yang direkatkan ke kain. Di tengah ruangan berdiri pohon besar hitam dengan akar menjalar ke segala arah. Dari cabang-cabangnya tergantung tubuh-tubuh anak kecil yang matanya terpejam. Namun, bibir mereka bergerak membisikkan sesuatu yang tak dimengerti. Sosok sejati Ibu Ratna. Ibu Ratna melangkah masuk, tubuhnya berubah setiap kali kakinya menyentuh tanah merah itu. Gaunnya sobek-sobek, kulitnya mengelupas, dan dari punggungnya menjulur 4 lengan tambahan yang kurus panjang seperti ranting. Ibu Ratna, kalian lihat, inilah rumahku yang sebenarnya, tempat anak-anak tak akan pernah ditinggalkan. Dia menoleh ke Naya, lalu mengelus kepalanya. Setiap sentuhan membuat kulit Naya memucat, seolah warna hidupnya disedot keluar. Perlawanan yang terlambat. Arman berlari, mencoba menarik Naya. Tapi tanah merah itu menelan kakinya hingga sebatas lutut. Akar-akar dari pohon hitam melilitnya, menariknya perlahan. Sinta menjerit, mencoba membebaskannya. Namun tangan-tangan dingin anak-anak yang muncul dari tanah menahan tubuhnya. Mbah Warto yang tinggal di dekat pintu berusaha membaca doa, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa terpotong seperti ada yang merobek suara itu di udara. Rahasia terungkap. Di tengah kekacauan itu, salah satu anak arwah mendekat ke Sinta. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun bibirnya bergetar. Anak itu berkata, "Ibu Ratna, dulu bukan begini. Dia mencari anaknya yang hilang, tapi sekarang dia tak bisa membedakan siapa anaknya, siapa bukan." Sinta terdiam. Matanya menatap Naya yang kini berdiri tepat di bawah pohon hitam. Akar-akar perlahan membelit tubuh anak itu seolah ingin menggantungkannya bersama anak-anak lain. End episode. Suara dentuman keras terdengar, seperti pintu besar di belakang mereka mulai menutup. Ibu Ratna menoleh dan berbisik, "Ibu Ratna,
Kalian datang, tapi tak ada yang boleh pulang. Pintu merah menutup rapat dengan brak yang menggema membuat mereka terjebak sepenuhnya di dunia merah itu. Di atas pohon hitam, langit berputar semakin cepat dan dari pusaran itu, sebuah wajah raksasa perlahan muncul. Wajah seorang wanita yang menangis darah memanggil nama seseorang dengan lirih. Dan itulah rahasia yang terkubur di rumah itu untuk sementara. Tapi, apakah semuanya sudah berakhir atau justru baru dimulai? Terima kasih sudah mendengarkan di Bisikan Malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika kamu berani.